Hai, selamat datang di Camelia Tarot. Selamat datang lagi di general reading untuk bulan Oktober ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sebenarnya punya pembaharuan ya dalam channel. Contohnya kayak gini. Tentang bacaan yang hanya menggunakan satu media atau satu deck saja, yaitu monologi ya. Untuk besok mungkin aku akan buat wisdom, untuk besoknya lagi aku akan mungkin berfokus pada tarot saja begitu ya. Jadi pembaharuan gitu, tidak mix ya kartnya saat aku melakukan shuffling reading kayak gitu. Oke, kali ini adalah tentang monologi ya, monologi card begitu. Tapi tetap pada tema begitu, hanya saja medianya menggunakan monologi ya, pembaharuan. Oke, temanya kali ini adalah apa saja hal yang bakal datang ke kamu di bulan November ya, monology version. Oke, teman-teman, di sini ada 3 pile dan aku akan shuffle zodiaknya pada setiap pile begitu, agar melihat siapa yang zodiaknya lebih dominan ya, yang lebih kencang energinya untuk pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga begitu ya. Sehingga aku akan ambil dulu zodiaknya untuk pile pertama, lalu akan shuffle mengenai temanya adalah apa yang bakal datang ke kamu di bulan November ya, tentang apapun itu, keuangan, asmara, dan lain sebagainya, and bagaimana itu berjalan, bagaimana keberlanjutannya, apakah positif, apakah negatif, atau netral begitu ya. Oke, silahkan teman-teman pilih pile 1, pile 2, dan pile 3. Zodiak ini bisa untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu, tidak hanya untuk Sun kamu ya. Jadi bisa untuk sekaligus untuk inner kamu juga di sini, tidak hanya dari secara tanggal lahir saja ya. Oke, silahkan kalau teman-teman mau ada yang private reading, mungkin setelah readingan ini merasa cocok, merasa lanjut, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Sudah ada price listnya di situ. Oke, teman-teman, silahkan pilih. Aku akan mulai dari pile pertama ya. Oke, halo pile pertama yang warna kuning ini ya. Sekarang aku akan melakukan readingan di sini ya, monologi reading begitu ya, monologi reading tentang apa yang bakal datang ke kamu di bulan November tahun 2021 ya. Di sini kita akan lihat dan bagaimana itu akan berjalan. Oke, kita akan lihat dari zodiaknya dulu ya. Aku akan mengambil 4 ya. Jadi setiap pile aku akan ambil 4 gitu. Oke. Oke, di sini ada Leo, ada Cancer, ada Aries, ada Taurus. Oke. Bagi kamu yang memiliki zodiak ini cukup kencang energinya untuk pile pertama ya. Oke, kita akan masuk ke readingannya di sini ya. Oke. Bentar. Oke, kita akan mulai ya. Monologi reading pile pertama. Apa yang datang kepada mereka di bulan November? Apa yang datang kepada mereka di bulan November? Pile pertama, Taurus, Leo, Cancer, dan Aries. Apa yang datang? Oke. Jadi kita akan mulai ya. Oke. Kita akan mulai buka Surrender to the Divine. Oke. Hold your vision. You're good enough. Luck is on your side. Nothing will come of this situation. Don't let pride get in your way. Step out of your comfort zone. Oke. Untuk pile pertama di sini, aku melihat adanya surrender to the divine, lalu ada step out of your comfort zone, dan hold your vision. Aku lihat ini adalah tentang kesinambungan kalian dengan universe ya, tentang bagaimana cara kalian untuk let go ya from your past problem, dari masalah-masa lalu kamu, tentang bagaimana cara sudut pandang kamu untuk melihat your future di sini ya, untuk melihat masa depan kamu. Dan aku lihat di pile pertama ini di bulan November ya, sepertinya aku melihat kamu lebih cenderung ke arah spiritual ya.
lebih ke arah batin, lebih ke arah bagaimana cara untuk mengikhlaskan seseorang, bagaimana cara untuk kamu meyakinkan diri untuk jalan ke masa depan, begitu ya. Ini adalah tentang keyakinan dan juga pola pikir. Di bulan November aku lihat di sini adanya kedewasaan, adanya kebijaksanaan dari kamunya untuk menghadapi situation ya, your heart situation in November. Aku melihat di sini mungkin ada beberapa hal yang dimana hal itu meminta kamu untuk decide ya, untuk membuat suatu keputusan begitu terhadap konflik yang bakal kamu hadapi di bulan November. Dan aku melihat adanya keberuntungan di pihak kamu. So, ketika kamu memutuskan sesuatu hal begitu di bulan November ataupun rasa bimbang yang akan kamu ambil jalan tengahnya, keberuntungan ada di pihak kamu. So, kamu tidak perlu ragu untuk memilih mana yang kamu mau, untuk memilih apa yang kamu ingin jalani. Kamu harus meyakini hal tersebut. Ya, karena aku melihat mungkin di sini kamu terkadang masih merasa kurang puas terhadap pencapaian kamu. Kamu mungkin terkadang masih suka membandingkan diri begitu. Kamu terkadang masih merasa belum cukup terhadap apa yang kamu punya sekarang, kurang bersyukur begitu kalau aku bilang. Sorry to say. Di bulan November aku lihat di sini keberhasilan ataupun harapan kamu di sini, aku lihat ada yang mungkin tercapai ya, 1 atau 2 di sini ya, impian kamu begitu, misalkan prestasi atau mungkin income yang lebih begitu ya daripada biasanya. Aku lihat adanya kemajuan di situ. 1 atau 2 impian bakal terwujud di bulan November ya, tapi tidak banyak. Dari keberhasilan itu kamu diminta untuk tetap pada jalur kamu, tidak mendongakkan kepala ya, agar tetap menjadi seseorang yang netral, menjadi seseorang yang selalu melihat ke depan aja, straight begitu ya, lurus. Bukan berarti lurus tidak mau belok kanan kiri harus kaku, bukan, tetapi tetap pada tujuan kamu di sini, hold your vision. Karena apapun yang kamu capai nanti di bulan November, 1 atau 2 impian kamu itu bakal membuat kamu bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lainnya, mempunyai harapan begitu ya. Tarikan energinya bagus di bulan November, jadi jangan disia-siakan ya. Kamu di sini sudah define, berserah aja, tapi kamu tetap memegang tujuan kamu. Kamu mau keluar dari zona nyaman, mungkin ada decision yang bakal kamu pilih di sini ya, dan it is your destiny begitu. Keberuntungan ada di pihak kamu, dan aku rasa di sini jangan cepat kacau terhadap apa yang orang lain katakan tentang kamu ataupun orang lain pikirkan atau orang lain sarankan tentang kamu. Pikirkan baik-baik apakah masukan mereka bisa diterima atau tidak begitu ya. Jangan asal menerima, jangan asal menolak begitu. Dipikirkan dengan baik. Di sini perbanyak lagi rasa bersyukur, rasa berterima kasih, walaupun 1-2 impian yang baru tercapai itu adalah langkah awal untuk kamu bisa mewujudkan impian-impian yang lain ya. Jadi kalau aku bisa simpulkan, apa yang bakal kamu dapat di bulan November ini adalah tentang bagaimana cara kamu untuk melepaskan yang lalu, menapaki yang ada di depan sana, bagaimana cara kamu untuk mengikhlaskan lebih ke arah spiritual, batin, ya, yang di dalam inner your soul begitu, di dalam jiwa kamu, ketimbang yang secara aktivitas terlihat begitu ya, kayak kamu melakukan pekerjaan gitu. Lebih ke dalam apa yang ada di pikiran dan ada di hati kamu. Ini adalah permainan pola pikir ya di bulan November. Dan beberapa impian di sini 1 atau 2 atau 3 di sini bakal tercapai ya di sini, dari segi keuangan, dari segi asmara begitu, ada dari segi keluarga atau dari segi sosial begitu, itu bakal tercapai ya. Mungkin bukan yang prioritas kamu ya, impian prioritas kamu, tapi ibaratnya kayak tanaman itu, bibit kamu tanam kayak gitu, nah itu bakal ngembang, bakal tumbuh. Nah, grow up itu, buah yang bakal dihasilkan adalah impian-impian kamu yang lain begitu ya. Jadi jangan kecewa apabila yang datang ataupun yang terwujud tidak sesuai dengan prioritas kamu, tapi percayalah bahwa itu adalah kuncinya ya. Dan ketika kamu sudah mendapatkan itu, ada baiknya kamu tetap netral, kamu tetap stay relax ya, vibrasi kamu jangan terlalu up, jangan terlalu down gitu, jangan terlalu berbangga, jangan terlalu minder juga, tapi tetap ada di jalur kamu aja ya. Kalau memang kamu mau mengambil hal atau suatu resiko di sini, kalau kamu memang sudah merasa yakin, hati kamu sudah mantap gitu, lakukan, pilih begitu. Karena aku lihat di sini November cukup menjadi bulan yang penuh keberuntungan buat kalian ya, Cancer, Aries, Leo, and Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Oke. Seperti itu ya. Untuk kamu, coba aku ambil lagi di sini bagaimana bulan November ini akan berjalan begitu ya.
Di sini, oke, kita akan lihat ya bagaimana November kamu berjalan di sini. Confident is your key to success, ya. Kamu penuh percaya diri di sini, ya. Oke, kamu penuh percaya diri, terus juga aku lihat di sini kamu banyak ini ya, banyak hal positif begitu ya. Aku lihat kamu bakal lebih banyak tersenyum di bulan November ya. Kamu lebih happy, kamu lebih aura kamu lebih positif, juga nada bicara kamu terlihat lebih semangat, sehingga mungkin beberapa orang bakal menyadari perubahan itu. Mengapa kok kamu sepertinya berubah jadi lebih happy begitu ya? Apakah kamu bisa menyelesaikan atau sudah menyelesaikan your conflict begitu ya? Orang-orang bakal bertanya begitu. A personal issue resolution-nya di sini karena permasalahan kamu dengan diri kamu sendiri ataupun orang lain bakal mencapai resolusi, bakal mencapai penyelesaian atau titik terang, sehingga pikiran kamu lebih tenang, pikiran kamu lebih adem gitu ya. Kalau pikiran adem, pikiran tenang ya akan berelasi dengan ekspresi kita di outside begitu ya, di luar begitu. Dari ekspresi muka yang biasanya murung jadi happy, yang biasanya cemberut jadi senyum gitu ya. Oke, kalau di sini mungkin yang selama ini masih kurang senyum, masih cemberut aja, senyum dulu, nikmati hidup begitu, syukuri apa yang ada di depan kamu, yang ada di badan kamu sekarang, apa yang kamu pegang sekarang, syukuri itu. Gak semua orang bisa seberuntung kalian begitu ya. Oke. Communication is key ya. Aku melihat di sini juga komunikasi kamu dengan orang ini juga cukup aktif ya. Aku melihat kamu cukup banyak mampu untuk menginspirasi orang, juga mampu untuk memberikan orang itu vibe positif, memberikan orang itu nasihat dengan cara kamu begitu ya. Wow, nice banget sih file pertama ini ya. Dan be bold and make the first move. Aku lihat kamu di sini cukup mempunyai langkah yang cepat, langkah yang kayak no wasting time again begitu ya, tidak menyia-nyiakan waktu begitu, sehingga orang bakal lihat kok kamu tuh kayaknya ngerjain sesuatu kok semangat banget, cepet banget. Kenapa? Apa yang kamu kejar, apa target yang kamu kejar? No, di sini kamu akan secara otomatis teman-teman, kamu akan secara otomatis mengalami perubahan itu tanpa kamu minta, karena perubahan itu adalah dari diri kita sendiri, from inner soul begitu ya, dari jiwa yang ada di dalam begitu. Jadi misalkan kalau jiwa kamu mendorong kamu untuk berubah ya maka kamu akan change begitu. Tapi sebaliknya kalau memang hanya outside kamu yang berharap change tapi di dalam inner kamu tidak, ya nggak akan bergerak kayak gitu ya. Aku melihat di sini adanya karena kamu tadi ya, kamu sudah surrender, maka di sini kamu akan dimudahkan jalannya karena kamu sudah percaya kepada yang di atas begitu. Kamu sudah memahami konsep sistem kerja universe walaupun kamu tidak sadari terkadang begitu ya. Oke, nice banget di sini ya untuk Taurus, Leo, Cancer, and Aries begitu. Sun, Moon, Rising, and Venus. Aku harap pendidikan ini bisa berguna buat kamu ya, bisa membawakan hal yang positif. Oke, kalau kamu suka, kamu merasa cocok, silahkan kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe. Kalau mungkin mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, see you next reading. Bye-bye pertama. Hai, untuk file kedua, ini adalah readingan general untuk kamu for Moonology Cards reading ya. Kita akan melihat apa sih yang bakal kamu dapat di bulan November, terus bagaimana itu berjalan. Oke, kita akan ambil dulu zodiaknya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya saja. Di sini untuk kamu, jadi yang keluar zodiaknya itu lebih kencang energinya ya. Oke, kita akan lihat di sini. Aku akan ambil 4 juga. Oke. Oke. Satu saja ya. Oke, di sini ada zodiak Leo, ada Capricorn, ada Libra, ada Aquarius. Oke, 4 ya, 4 zodiak di sini aku taruh deh. Oke, 4. Sekarang kita akan lihat ya dari moonologi. Moonology card
lagi for file kedua. Oke. Kita akan lihat di sini. Adjustment are required. A new start is coming. Have faith in your dreams. Time for healing. What do you need to release? Aku kira be bold and make the first move. Nothing is yet set in stone and communication is key. Ya. Oke, untuk monologi di sini kalau aku bisa lihat ada adjustment I require and your start is coming. Aku lihat di sini kamu sudah banyak learn ya, kamu sudah banyak belajar, kamu sudah banyak study di sini. Dan aku lihat dari experience yang pernah kamu dapatkan in the past life begitu, ini bakal bawa kamu ya, bakal bawa kamu ke arah mimpi kamu, ke arah takdir kamu, ke arah tujuan kamu. Aku lihat mungkin selama ini kamu sudah banyak malang melintang dalam kehidupan, kamu sudah banyak arah yang kamu tempuh, walaupun salah pun arahnya kamu tempuh juga, kamu jalani aja, terus kamu sewaktu-waktu balik lagi ke jalur kamu, nanti sewaktu-waktu kamu out lagi dari jalur kamu, dan selama ini kamu mungkin masih terombang-ambing di laut begitu ya. Perlu kamu ketahui untuk file kedua di sini bahwa di bulan November ini aku melihat bahwa adanya time for healing dan a new start is coming ini berelasi ya. Jadi awal mulai yang baru ini datang, dan awal mulai yang baru ini adalah waktu untuk kamu bisa healing, untuk bisa ikhlas, untuk bisa menyembuhkan diri dari apa yang sudah kamu alami selama ini ya. Mungkin ini berat gitu ya, tapi satu-satunya jalan adalah dengan cara healing dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak membutuhkan yang namanya kembalinya orang masa lalu dalam kehidupan kamu untuk healing, ataupun kehadiran orang baru untuk membantu kamu healing ya. Karena di sini aku lihat diri kamu sendiri sih yang sebenarnya punya potensi untuk bisa menyembuhkan kamu. Ya, kamu mau sembuh, kamu mau nggak sembuh, itu balik lagi ke diri kamu. Kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu blame other people, kamu nggak perlu mengharapkan kehadiran orang lain untuk mengobati luka kamu. Misalkan kamu baru patah hati, terus kamu mengharapkan kehadiran orang lain untuk bisa datang, untuk bisa menyembuhkan hati kamu, tuh nggak perlu, karena itu datangnya dari diri kamu sendiri. Kamu mau healing, kamu mau ikhlas, ya datangnya dari diri sendiri. Kalau orang lain mah, dia bisa aja datang untuk mengobati luka kamu, tapi tidak seutuhnya gitu. Karena yang seutuhnya itu dari kamunya sendiri, potensinya. Makanya di sini ada what you need to release. Apa sih yang kamu butuhkan untuk bisa healing? Apa sih yang kamu butuhkan untuk bisa menghilangkan rasa hampa yang ada dalam hidup kamu ya? Seperti itu. Ini banyak bulan di sini ya. Bulan sabit maksudnya. Gitu. So kalau aku bisa lihat di sini kamu mungkin baru saja mengambil langkah awal untuk kamu bisa healing begitu. Karena di sini ibaratnya bulan yang cerah itu healing 100% ya, bulan full itu full moon gitu masih kurang begitu, sehingga kamu masih perlu untuk bisa menghapuskan duka ataupun kegelapan yang ada dalam kehidupan kamu di bulan November. Jadi aku lihat adanya start untuk diri kamu for healing begitu di bulan November. Jadi temanya adalah healing di bulan November ya. Ini Leo keluar 2 kali. Berarti di sisi lain tadi nyambung ya sama file pertama, kamu sambungin aja ke file kedua ini tentang kesembuhan, tentang penyembuhan diri ya, dan juga tentang mulai fokus lagi sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu butuhkan untuk memenuhi ataupun merealisasikan impian kamu, lakukan. Jangan kamu pendam-pendam, jangan kamu halang-halangi diri kamu untuk mengeksplor the world begitu ya. Jangan halang-halangi diri kamu untuk bisa happiness begitu ya. Percayalah bahwa apa yang ingin kamu lakukan itu adalah datangnya dari mana? Dari jiwa kamu begitu. Kalau datangnya kamu ingin tiba-tiba melakukan hal A begitu, berarti itu datangnya dari jiwa kamu selama itu positif ya. Begitu di bulan November adalah hal yang datang adalah tentang rasa ikhlas dan keberhasilan untuk healing dan move on from your past life, from your past experience begitu ya, and learn from it. Kamu belajar dari situ ya. Oke, seperti itu ya. Aku lihat di sini suasananya lebih lebih sendu, lebih bagaimana cara kamu untuk meningkatkan ataupun untuk membuat diri kamu itu bijaksana dalam menghadapi situasi yang bakal kamu alami.
ya. Dan di sini ada komunikasi. Komunikasikan permasalahan kamu dengan diri kamu. Kalau memang kamu memang tidak bisa, butuh orang lain, ya silakan saja begitu. Aku tidak menyarankan juga kalau kamu menutupi diri kamu dari orang lain. Tapi kalau untuk masalah healing, ya kadang kan luka itu kan kita cerita pun terkadang tidak semua paham kan. Terkadang kita sendiri yang paham, diri kita yang paham kan. Nah seperti itu teman-teman konsepnya ya. Paling kita cerita itu ya lega gitu, ada yang ya pendengar gitu, tapi tidak sepenuhnya begitu, karena sepenuhnya adalah dari diri kita sendiri. Oke, seperti itu yang kamu dapatkan ya di bulan November di sini tentang energi healing. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana bulan Novembermu ini akan berjalan ya. Di sini ada time to take action ya. Di sini kamu lebih aktif sih, sama kayak file pertama tadi, kamu lebih aktif, kamu lebih ibaratnya kayak to do something for forget your problem, forget your hurt begitu ya, untuk melupakan rasa sakit kamu, untuk melupakan sejenak begitu ya, untuk merilekskan pikiran kamu lebih banyak pergi bakal mungkin ke tempat-tempat yang tenang ya, tempat-tempat yang sepi begitu, mungkin pantai, mungkin sawah, mungkin apapun itu ya, yang ibaratnya menenangkan kamu begitu. Mungkin banyak yang ikut kelas yoga ya di sini ya untuk menenangkan pikiran, sehingga di sini kamu lebih aktif tapi kamu terlihat lebih calm, kamu terlihat lebih tenang begitu ya, dan tidak berasa gerusu begitu, dan lebih stay relax aja begitu. Be bold and make the first move ya, keluar ya kartunya tadi aku sebutin ya. Ya, di sini kamu lebih tahu sih, kamu lebih cerah ya. Penglihatan kamu tuh lebih cerah, kamu mau kemana arahnya, kamu mau ngambil apa, kamu mau kemana, itu lebih terang kelihatannya gitu. Dan kamu lebih tahu arah kamu mau kemana ya. Dan kamu sudah yakini diri kamu bahwa apa yang kamu jalani nanti ya akan ada resiko, tapi di balik resiko itu kamu bakal dapet sebuah rasa puas gitu ya, karena kamu sudah bisa atau lepas dari your past experience begitu. Luck is on your side ya, Leo keluar lagi di sini ya. Luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu, so nggak perlu ragu untuk mengambil langkah apa yang ingin kamu ambil ya, karena setiap orang pasti punya ini ya, planning, every day is planning ya, setiap hari adalah rencana, setiap hari adalah eksekusi. So keberuntungan ini ada di pihak kamu nggak perlu takut apapun yang terjadi depan sana, percayakan saja semuanya kepada yang di atas. Pegang tujuan kamu ya kan, pegang impian kamu, jangan ragu terhadap alam semesta. Step out of your comfort zone. Aku melihat di sini kamu lebih ini ya, orang bakal segan sih sama kamu di sini ya. Orang bakal melihat kamu, wow dia hebat ya, dia bisa healing dalam waktu yang singkat, dia bisa lepas dari semua problematika kehidupan dia yang sangat-sangat heavy, yang benar-benar hard begitu, yang bakal nggak semua orang bisa lakuin kayak gitu ya. Orang-orang bakal segan sama kamu, orang-orang bakal respect with you begitu ya. Dan aku lihat di sini kamu cukup bersinar ya di bulan November. Di sini ada step out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu berani berekspresi, dan orang bakal melihat kamu sebagai seseorang atau sosok yang cukup inspiratif dan bisa mereka andalkan gitu. Dan kamu suka diandalkan ya, dan kamu suka ketika orang lain itu give you respect begitu, dan kamu suka untuk melakukan kebaikan untuk orang lain ya. Seperti itu untuk file kedua readingannya untuk kamu ya. Wow, ini benar-benar deep sih, keren banget ya untuk file kedua di sini. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu memang merasa cocok sama readingannya, jangan lupa kasih aku like, boleh komen juga, boleh subscribe. Kalau kamu pengen lanjut ke private reading dari readingan ini, boleh banget ya, chat nomor yang ada di description box, ada price listnya di situ. Oke, share the next reading. Bye bye file kedua. Hai file ketiga, ini adalah readingan general untuk kamu tentang apa yang bakal kejadian sama kamu di bulan November, dan apa yang seperti apa ya begitu ya, seperti apa bulan November untuk kamu. Dan aku akan ambil dari zodiak dulu untuk melihat energi apa atau zodiak apa yang paling kencang di file ketiga ini ya. Oke, di sini kita akan lihat. Oke. Keluar ambil 4 ya.
Oke, di sini kita akan buka ya. Ada Taurus. Ini bisa Sun, Moon, Rising, and Venus kamu ya teman-teman ya. Ada Pisces, ada Cancer, ada Virgo. Oke, jadi ini tidak hanya di Sun kamu, misalkan Sun kamu Aries begitu. Di sini nggak ada begitu, tapi Sun, Moon, Rising, and Venus kamu ada, bisa jadi itu adalah readingan untuk kamu. Oke, kita akan mulai ya di sini untuk pile orange, pile ketiga. Kita akan lihat apa sih yang bakal datang dalam kehidupan kamu. Ini tidak selalu berwujud materi ya. Bisa juga tentang inner soul kamu, tentang koneksi kamu with universe kayak gitu ya. Aku tidak mengambil yang jatuh ya, aku akan mengambil sendiri. Numerology cards for pile 3. What happened with the in November 2021? Let's see. Thank you. Ada look at the bigger picture. Meditate and contemplate. Don't let pride get in your way. Adjustment are required. A new start is coming. New start is coming. The end of tactical approach. A win-win outcome is forecast. Kamu bakal melihat bulan November ini sebagai bulan yang cukup abstrak ya, pile ketiga. Bulan yang cukup abstrak itu bagaimana? Bulan yang cukup abstrak itu seperti kamu masih belum tahu sebenarnya kamu itu mau kemana arahnya. Kamu masih belum kayak, sekarang kamu mungkin nonton ini kayak oke, kayak masih datar aja, energinya masih biasa aja, kayak oke, aku masih menjalani kehidupan aku seperti biasa. Mungkin kalau kamu sudah bekerja ya, aku bangun, bekerja seperti biasa, selesai. Kamu mungkin sedang ada di pendidikan, mengerjakan pendidikan kamu, selesai begitu ya. Kamu hanya mengikuti alur saja. Tapi entah mengapa kamu menuju bulan akhir Oktober, awal November, aku lihat banyak dari kamu yang ibaratnya kayak mendapatkan panggilan spiritual begitu. Kayak kamu mendapatkan ibaratnya kayak pikiran tentang sesuatu hal ataupun suatu inovasi yang bakal kamu buat di bulan November. Kayak kamu tuh terdorong untuk melakukan sesuatu hal ataupun hal yang baru ya, doing a new activity ya. Dan ini bakal brings luck untuk kamu, keberuntungan buat kamu ya. Dan aku lihat tanpa kamu sadari, tanpa kamu rencanakan, di sini kamu bakal mencapai beberapa pencapaian begitu di sini ya. Ada don't let pride get in your way begitu. Adanya pencapaian ya atau kesuksesan yang bakal kamu dapatkan di luar rencana kamu begitu. Dan bahkan ini tidak ada di list your dreams begitu ya, tidak ada di list mimpi kamu begitu. Datang aja tiba-tiba begitu. Datang tiba-tiba memberikan kamu happiness begitu. Ya. Dan aku lihat di sini juga ada adjustment are required. Ini adalah wujudan dari manifestasi kamu. Ya, yang beberapa manifestasi kamu belakangan yang tidak terwujud, dan ini secara tidak kamu sadari alam semesta menyatukan itu semua menjadi satu dan dikirim dalam kamu berupa bentuk lain ya, sehingga di sini aku lihat adanya suatu aktivitas baru ataupun aktivitas lama yang sudah tidak kamu lakukan dan kamu lakukan lagi ya. Dan dari itu ibaratnya melebur begitu ya teman-teman ya, melebur jadi satu dan membawa kamu kepada siklus yang berakhir, membawa kamu kepada a new start is coming. Nyambung loh ya. Akhir dari siklus sudah kamu capai dan menuju ke awal mulai yang baru, dan ini bakal membawa kamu kepada suatu kayak kemenangan atau keberhasilan begitu, yang mungkin kamu bisa prediksi seberapa besar keberhasilan itu saat kamu sudah melakukan suatu hal ini kayak gitu. Mungkin kamu tanpa kamu sadari kamu ikut competition begitu, ataupun mungkin di sini kamu make something begitu ya, membuat sesuatu hal yang baru yang kamu sudah pikirkan dari lama idenya, terus kamu kembangkan sekarang gitu ya. Aku lihat di situ sebuah hal yang baru di sini ya. Kamu mungkin bakal melakukan hal yang baru, perjalanan yang baru membawa kamu kepada hal yang baru di sini ya. Aku lihat begitu. Di sini bisa berupa barang, bisa berupa suatu jasa ya, aku lihat di sini. Tapi yang pasti adalah hal yang baru di sini. Look at the bigger picture ya.
nih tentang hasil dari manifestasi kamu yang kemarin-kemarin kamu belum tahu. Misalkan aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, nggak kesampaian, kamu lupakan, dipupuklah jadi satu sama alam semesta dan mengirimkan kamu dalam satu paket yang berupa suatu hal yang baru ini. Datangnya tidak langsung tiba-tiba kamu duduk diam, tiba-tiba kamu dapet rezeki begitu, atau tiba-tiba kamu duduk diam gini dapet tawaran. Enggak ya, ini berawal dari yang namanya meditasi dulu. Dari kamu bisa melakukan pendekatan dulu sama universe, dari kamu bisa melepaskan dulu keterikatan batin kamu yang cukup mengganggu pikiran kamu, baru itu bisa datang ya. Kamu harus hancurkan dulu satu lapis benteng yang ada dalam diri kamu ya. Kamu harus bisa memenangi diri kamu sendiri begitu. Karena di sisi lain aku juga melihat di sini kamu masih ada ini ya, rasa yang terpendam atau yang masih terhalangi begitu, yang belum bisa kamu explore secara bebas, secara free begitu ya. Oke? Kita akan lihat di sini bagaimana Novembermu akan berjalan. Ada work out your fears, lawan rasa takutmu ya. Beranikan diri kamu. Kamu di sini mungkin terkadang ada ragu kalau ingin mengambil satu langkah, jangan ragu ya teman-teman ya. Time for healing, waktunya untuk healing. Nah, di sini kamu mungkin terlihat lebih kalem, kamu terlihat lebih tenang ya, karena ada meditasi dan kontemplasi. Sehingga kamu bergerak dari dalam, ya, kamu bergerak dari dalam hati kamu. Sehingga orang bakal ngeliat, oke, kamu seperti biasa-biasa aja, kamu seperti, ya aku lihat yang aku bilang di awal, kamu terlihat seperti tidak punya, ya kayak tujuan biasa aja begitu ya. Bukan tidak punya tujuan, tapi seperti biasa aja begitu. Tapi entah mengapa dalam hati kamu ini yang kayak bergerak begitu loh. Kayak geraknya tuh di dalam, kayak mesin gitu. Geraknya di dalam, orang nggak lihat. Dan begitu kamu pencapaian, boom, orang bisa lihat, oh ternyata kamu ini diam-diam mencapai ini, kamu diam-diam mencapai itu. Nah, kayak gitu. Orang-orang bakal kaget sih. Mencapai penyelesaian, kamu bisa menyelesaikan konflik kamu dengan baik. It's time to release negatify. Ini waktunya untuk apa? Untuk bisa melepaskan hal-hal negatif. Ya, healing. Nih, meditasi. Dan dengan healing, kamu dengan bisa menghancurkan hal negatif yang ada di pikiran kamu yang menghalangi, itu akan brings you with a new beginnings. Seperti itu ya untuk pel ketiga. Wow, sangat keren sih di sini ya. Semua keren-keren, pel 1, pel 2, pel 3. Aku harap ini bisa resonate buat kamu ya, bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingannya, kamu bisa kasih aku like, kasih aku komennya, kasih aku subscribe ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan kamu mau private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box. Oke, aku rasa ini cukup. Semangat, see you on the next reading. Bye bye pel ketiga.